Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget nih, Ho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama Sivan. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Mana? Siapa ayah lo sebenarnya? Sebentar, kayaknya tombol publiknya error. Bu, mending hukumannya ditambahin aja deh. Ren ini udah anak tukang cilor, pembohong lagi. Jangan dengerin dia, Bu. Papa aku sebenarnya mafia. Gak usah kebanyakan ngayal deh lo. Pembohong, kau pembohong. Sudah, cukup ya, Ren. Hukumanmu berlutut kelilingi lapangan sebanyak 30 kali dengan lututmu. Apa? Lapangan kan panas banget, Bu. Udah gue taburin pasir di lapangan, selamat tersiksa. Aduh, sakit banget lututku. Luka-luka semua. Ini tombol publiknya masih error kah? Wah, akhirnya. Hehe culun, cepetan bukain kaos kaki gue nih. Buka aja sendiri, gak punya tangan ya? Wah, udah berani nih si culun. Mau disiksa lagi ya? Lihat siapa ayahku. Mafia. Lo pikir gue bakal percaya gitu? Itu pasti rekayasa. Bu, aku udah bisa buktiin pekerjaan ayahku. Anak ini beneran gak bisa terima nasib ya jadi anak tukang cilor. Oh iya, untuk ranking 1 lomba matematika kemarin jatuh kepada Sisil. Selamat ya. Tapi Bu, nilaiku kan lebih tinggi daripada Sisil. Yeay, dapat piala. Anak CEO lebih pantas dapat juara 1 daripada kamu. Lihat deh, anak mafia. Dia pasti ngedit tuh. Ini asli kok. Mana ada mafia jualan cilor? Gelang aku mana ya? Rasanya tadi aku taruh di tas. Gelang ini maksud lo? Sisil, balikin dong gelangnya. Itu pemberian mamaku sebelum meninggal. Enak aja, gelang ini jadi milik gue mulai sekarang. Sil, Kelihatannya gelang ini mahal. Bu, gelang saya dicuri sama Sisil. Sembarangan fitnah-fitnah Sisil. Dia anak CEO kaya, mana mungkin dia mencuri. Astaga, tega banget kamu fitnah aku. Padahal si Ren yang mau mencuri tadi, Bu. Untung ada aku yang mergokin. Ren, kamu kena hukuman berat. Nak, Papa, akhirnya Papa datang juga. Oh, ini si tukang cilor. Kamu Sisil yang membuli anak saya kan? Kenapa? Bapak nggak seneng. Saya anak CEO paling kaya di sekolah ini. Kamu akan menerima hukumannya. Jangan bicara sembarangan ya. Sisil itu murid spesial di sini. Lebih baik Anda pergi. Oh, ini guru yang tidak profesional itu. Lebih baik Bapak pergi. Bawa nih anak Bapak yang culun dan tidak berguna ini. Keterlaluan. Pak, Nak, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita tidak punya banyak waktu. maksudnya? Ngakak, bapak lo aja takut sama kita. Pak, kenapa kita pergi sih? Aku kan malu. Nak, saksikan saja itu. Mereka sudah berakhir. Ren, ini temanmu. Iya, Pak. Dia mau ketemu Papa katanya. Hah? Lo bilang apa barusan? Papa? Guys, tau gak sih ada berita hot?
Si Ren, anak baru itu ternyata simpanan pemerintah. Hah, serius? Noni, kamu beneran gak ada puas-puasnya ya fitnah aku? Aku kan udah bilang kalau pemerintah itu ayahku. Ren, ini surat pernyataan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Tapi aku salah apa, Bu? Kamu bisa merusak nama baik sekolah karena kamu simpanan om-om. Nggak bener, Bu. Itu semua fitnah. Ih, itu kan si Ren yang katanya anak nggak bener itu. Iya, tadinya gue kira dia alim. Ren, gue mau kasih tahu lo rahasia besar Noni. Tapi lo harus bayar gue 300 juta sebagai imbalannya, gimana? Oke, aku transfer sekarang. Oke. Apa emang rahasia Noni? Ya, gue kan udah sahabatan sama Noni dari kecil. Jadi gue tahu sebenarnya Noni itu pacaran sama suami orang, Ren. Hah? Yang bener kamu. Kamu nggak bohong kan? Jangan fitnah orang sembarangan loh, nggak baik. Gue punya bukti-buktinya kok. Mana? Kalau lo mau bukti-buktinya, lo harus bayar gue lagi 100 juta. Iya, mata duitan. Oke, ini Ren. Astaga, jadi bener Noni pacaran sama suami orang? Gimana? Udah kapok belum berurusan sama gue? Noni, aku udah tahu semuanya. Kamu fitnah aku buat nutupin semua kesalahan kamu kan? Hah? Maksud lo apaan sih? Gue nggak ngerti deh. Udahlah, kamu itu kaya selama ini karena jadi simpenan suami orang. Apaan sih? Jangan macem-macem deh lo sama gue. Ren, kalau lo mau bukti yang lainnya, minta aja sama gue. Oh, jadi lo yang udah ngebongkar rahasia gue. Dasar sahabat gak tahu diri. Lah, lo kan udah nggak ngasih gue duit lagi. Ngapain gue jadi sahabat lo? Bu, saya ada bukti kalau bukan saya yang salah, tapi Noni. Ini bukti foto dia pacaran sama suami orang. Apa? Kamu dapat foto-foto ini dari mana, Ren? Kenapa, Bu? Gak mungkin, ini kan foto suami saya. Suami ibu. Jadi selama ini Noni selingkuh sama suami ibu. Noni murid kurang ajar. Ibu, kenapa marah-marah sih? Dasar pelakor, cepat angkat kaki dari sekolah ini. Ibu mukul saya. Ibu lupa saya orang terkaya di sekolah ini. Kaya, matamu kaya. Itu semua kan uang suami saya. Ren, maafin ibu ya udah fitnah kamu selama ini. Iya, Bu. Hah, jangan seneng dulu kalian. Bentar lagi ibu bakal diceraikan sama suami ibu dan jadi janda. Udah gila ya kamu. Permisi. Pak pemerintah. Papa? Noni, kamu akan menerima hukuman atas semua kejahatanmu. Jangan pak, jangan. Tangkap dia. Ih, lepasin saya. Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Air ini manis banget, aku harus cari orang yang nggak bisa ngerasain air ini. Ren, gue aus banget, bagi air dong. Jangan-jangan. Ih, Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh. Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku. Apa lo bilang orang gue udah ketemu jodoh gue? Ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat. Kodok kali. Ya, saudaranya. Hai Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit. Jadi dia cuma bisa ngerasain pahit. Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo. Ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap. Ren, besok lo datang ke acara nikahannya Bu Guru nggak? Bu Guru nikah? Iya woi, ternyata selama ini jodohnya Bu Susi itu Pak Joni. Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry? Iya, tapi tadi ciri jodohnya Bu Susi nggak bisa berkedip. Dan tiba-tiba hari ini si Pak Joni nggak bisa berkedip woi. Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis. Guys, tau nggak? Ada anak baru, ganteng banget. Ya iyalah ganteng, lo nggak tahu dia itu pangeran. Jadi pangeran sekolah di sekolah kita. Pasti pangeran jodoh gue, woi. Permisi, ruang kelas A di mana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran. Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus. Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan. Sakit? Kemana ya pangeran? Hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh. Pangeran itu jodoh gue. Halo, salam kenal. Aku anak baru di sini. Ya ampun, ganteng banget pangeran. Kamu pasti jodoh aku. Nih minum-minuman aku pangeran. Pangeran, ini minuman aku. Ih, apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok. Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya... Tanganku kena pisau. Ya ampun nak, kok bisa sih? Loh, kok warna darahmu merah? Ya iya mah, kita harus tutupin lukanya. Mama akan palsuin warna darahmu jadi biru. Tapi nanti kalau ketahuan bisa bahaya mah. Gak bakal ketahuan kok, nanti kalau disuruh scan kasih jarimu yang telunjuk ya. Oke mah.
Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan, nak. Halo Ren, warna darahmu apa? Ya, biru lah. Oh, bagus deh, gue juga biru kok. Kalau biru itu artinya berkasta sedang. Kalau emas artinya berkasta tinggi dan memiliki kekuatan super. Kalau merah apa? Merah itu kasta rendah, nggak punya kekuatan apa-apa. Pagi, Bu. Pagi, Ren. Selamat datang di kelas warna darah biru. Silahkan scan jarimu untuk absen ya. Waduh, aku lupa. Tadi Mama malsuin warna darah aku di jari telunjuk atau jari tengah ya. Ren? Ah, iya Bu. Oke, warna darahmu biru ya. Wina kemana ya? Wina udah meninggoy, Ren. Dia disingkirkan karena warna darahnya merah. Itu siapa? Itu Caca. Dia satu-satunya yang punya warna darah emas. Wih, tapi kok kelihatannya biasa aja orangnya. Lo ngomongin gue ya? Mau gue sihir jadi kodok? Jangan dong galak amat. Guys, sekolah kita kedatangan pengawas loh hari ini. Pengawas apa? Pengawas ulangan? Bukan, itu pengawas untuk mastiin kalau di sekolah ini udah nggak ada orang yang berwarna darah merah. Gue curiga sama si Ren. Dia masa cuma berani kasih jari telunjuk dia? Iya, kita harus suruh bu guru buat cek jari dia yang lainnya. Semuanya pergi ke lab ya. Hari ini kita akan mendonasikan darah. Hah? Donasi darah? Kemarin kan udah diinfoin Ren, lo nggak denger? Maaf Pak, saya nggak bisa ikut donasi. Pak, saya curiga warna darah dia bukan biru. Ren, sini jarimu yang lain biar saya ambil darahnya. Gak mau. Cepat sini. Au, sekarang tunjukkan warna darahmu. Hijau? Hah?